Apa saja dampak positif dan dampak negatif dari sistem tanam paksa atau kultur stadsel? Johannes van den Bos adalah gubernur jenderal yang mencetuskan sistem kultur stelsel atau tanam paksa pada 1930. Petani diwajibkan untuk menanam komoditas yang sesuai permintaan pemerintah di tanah milik mereka sendiri, di antaranya kopi dan lain-lain. Di samping memiliki dampak yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, sistem tanam paksa nyatanya memiliki dampak positif terhadap perkembangan aspek perkebunan di Indonesia. Antara lain, beberapa komoditas ekspor diperkenalkan dan mengalami perluasan, yakni kopi, teh, kayu manis, dan lada yang ditanam di lahan hak milik rakyat. Jumlah produksi dan ekspor tanaman perkebunan semakin meningkat. Hal ini nyatanya berhasil membawa Hindia Belanda menjadi salah satu negara produsen utama beberapa komoditas ekspor yang dikirim ke pasar Eropa. Di antaranya adalah kopi, tebu, tembakau, dan lada. Dengan masukan pengetahuan dan alat perkebunan dari barat, petani dapat menguasai teknologi budidaya tanaman baru. Setelah sebelumnya menanam dan menjual hasil perkebunan dengan cara konvensional, dengan sistem ini masyarakat dapat mengenal sistem perkebunan yang lebih komersial. Di samping dampak positif tersebut, ada pun beberapa dampak negatifnya, yaitu sebagai berikut. Penduduk non-bumi putra tidak diizinkan memiliki tanah atau dasar hak milik mutlak eigendom kecuali tanah untuk pabrik. Rakyat yang memiliki hak tanah pribumi atau pribadi tidak dapat menjual belikan tanahnya kepada non-pribumi. Kepemilikan mereka hanya atas dasar RPEK, semacam hak guna usaha dengan masa berlakunya 75 tahun dan dapat diperpanjang jika memungkinkan. Pada saat itu, perkebunan menjadi alat untuk menghasilkan devisa bagi Hindia Belanda. Awalnya, Pulau Jawa dengan investasi asing yang bergerak di sektor perkebunan, khususnya tebu, merupakan perkebunan yang sangat luas dan terkenal. Namun di masa ini, mulai meluas beberapa wilayah lainnya. Persebarannya seperti berikut. Perkebunan tebu Jawa Timur dan Jawa Tengah, perkebunan tembakau di Surakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah Deli Serdang di Sumatera Utara, perkebunan teh di Jawa Barat, perkebunan karet di Sumatera Utara, Jambi, dan Palembang, perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan sawit di daerah Sumatera Utara. Selama diberlakukannya sistem liberal, pembangunan sarana dan prasarana mutlak dilakukan pemerintah untuk menunjang produksi tanaman ekspor di Hindia Belanda. Waduk-waduk dan saluran irigasi adalah beberapa sarana yang mampu meningkatkan produktivitas dan hasil perkebunan. Menurut kamu, apa dampak kolonialisme yang dilakukan oleh Hindia Belanda kepada Indonesia? Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kolonialisme di bidang sosial. Adalah adanya penderitaan rakyat karena kerja paksa, kelaparan, dan pembagian stratifikasi sosial yang rasis. Sementara di bidang budaya, kolonialisme telah mempengaruhi gaya bahasa, berpakaian, makanan, hingga hilangnya tradisi lokal. Belanda banyak memberikan dampak sosial budaya saat melakukan kolonialisme di wilayah Nusantara. Perubahan yang terjadi dalam bidang sosial sejak munculnya kekuasaan Belanda di Indonesia ialah terjadinya penindasan dan eksploitasi sumber daya di Indonesia. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dipekerjakan secara paksa. Kondisi ini mengakibatkan rakyat Indonesia hidup sengsara dan menderita, sehingga tingkat kesejahteraan hidup penduduk bumi putra menurun dan terjadi bencana kelaparan. Selain itu, stratifikasi sosial masyarakat mengalami perubahan. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial pada masa kolonial di masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada struktur lapisan sosial paling atas, ditempati oleh golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Yang kedua yaitu lapisan sosial kedua, yang ditempati oleh golongan timur asing yang terdiri dari orang Tionghoa, Arab, India, dan lainnya. Yang terakhir yaitu adalah lapisan sosial paling bawah yang ditempati oleh golongan bumi putra. Sedangkan dalam bidang budaya, pengaruh kolonialisme mengakibatkan adanya westernisasi.
Proses westernisasi secara tidak langsung mulai berkembang dari cara berpakaian, pemakaian bahasa, cara pergaulan, dan lain-lain. Pemerintah kolonial mulai menghilangkan tradisi lokal dengan menyebarkan beberapa pengaruh budaya barat, termasuk di kalangan istana. Contoh proses westernisasi terlihat dalam gaya berbusana, pergaulan, gaya bahasa, dan lain-lain. Namun, pengaruh westernisasi yang terjadi di Indonesia hanya dirasakan oleh sebagian kecil rakyat Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia masih menjalankan cara hidup feodal tradisional. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana semakin pudar, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Apa saja pengaruh iptek pada masa kolonial Belanda? Penyebab dari tertinggalnya Indonesia dalam lingkup pengetahuan yakni 1. Keterbatasan jumlah orang pribumi yang mendapatkan pendidikan. 2. Jarang terlibat langsung dalam perkembangan iptek. 3. Minimnya industrialisasi dan kurangnya inovasi. Namun, di satu sisi terdapat beberapa aspek pengetahuan dan teknologi yang diperkenalkan oleh pemerintahan koloni, yakni masyarakat diperkenalkan dengan senjata modern, dari senjata yang ringan hingga senjata yang paling berat. Teknologi lainnya yang diperkenalkan koloni, yakni kendaraan tempur. Ilmu pengetahuan berasal dari Eropa. Kemudian pemerintah koloni menanamkan iptek baik di sekolah-sekolah maupun disampaikan secara langsung. Pasca kemerdekaan Indonesia, perkembangan iptek berkembang pesat. Hal tersebut didorong oleh terbukanya akses-akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di Indonesia.